Yesus Rasulullah, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu hebat. Yesus, puji Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu.
Haleluya. Makin haleluya.
memberikan persembahan kita yang pertama. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat-berkat Tuhan yang senantiasa tercurah atas hidup kami. Jadi tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami sebagai kecil dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Mari ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ajar kami berikan dengan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Yang mau ujian, ada anak-anak sekolah minggu untuk didoakan. Siapkan hatimu untuk berdalam firman Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I promise keeper, light the darkness. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa buat anak-anak kita. Setiap minggu pertama kita akan berdoa bersama buat anak-anak yang akan juga beribadah sekolah minggu. Dan kita percaya anak-anak ini adalah ahli waris kerajaan surga. Adik-adik boleh nyanyi sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo sama Bapak. Adik-adik katakan ya Abah ya Bapa. Ya Abah,
ini kami anak-anakmu datang kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan anak-anak kami sebelum mereka akan belajar kebenaran firman Tuhan. Diberkati setiap anak-anak kami Bapak. Apa saja yang Tuhan rancangkan, kami percaya masa depan yang penuh dengan harapan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Turun berkat Tuhan atas anak-anak kami. Anak-anak kami tumbuh sehat di dalam Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Bahkan anak-anak yang diberkati Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan ada menjadi bagian anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati dalam sekolah studi kami. Kami menjadi anak-anak yang cerdas, pintar. Dijauhkan kami dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri, apapun dan hal yang buruk. Yang kami percaya hal-hal yang baik boleh menjadi bagian kami. Diberkati kehidupan orang tua kami. Diberkati kehidupan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dan mengurapi anak-anak kami. Tuhan berkati para trainer yang akan mengajar. Biar apapun yang kami ajarkan itu boleh menjadi satu pelajaran yang berharga untuk kami. Boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Adik-adik sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat anak-anak kita. Mereka akan belajar sekolah minggu sama belajar hari. You are here, touching every heart. You are here, touching every heart. I worship you. I worship
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Dia satu-satunya membuka jalan dalam hidup. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Kalau manusia yang berjanji buat kita tidak mudah, bahkan mungkin sekali untuk tidak menepati. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang raja di atas segala raja, Allah yang Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Dia berjanji, kalau Dia berfirman, tidak ada yang gagal satu pun dari hati. Karena itu apapun yang kau hadapi hari ini, masalah apapun yang sedang kau alami hari ini, percaya Tuhan sudah berjanji dalam hidupmu. Percaya Tuhan pasti menepati buat kita. Yang percaya dengan bangga pada hari ini, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa ada di tempat ini. Siap bersatu, siap bersama itu. Angkat kedua tanganmu sama-sama siap. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, yang kami katakan, kami bangga memiliki Allah yang dahsyat seperti ini. Engkau yang selalu menepati janji. Di saat manusia nggak bisa lagi kami pegang janji, tapi kami punya Tuhan yang selalu setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami dalam berkat firman Tuhan. Berfirmanlah kami, urapi setiap kami. Jangan biarkan kami pulang dari tempat ini tidak ada yang kami bawa, tapi kami bawa berkat, kami bawa sukacita, kami bawa pemulihan, kami bawa kesembuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang beribadah melalui online, semuanya dilawat Tuhan satu persatu. Hadirat Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga kami, di rumah sakit, dimanapun kami berada hari ini. Kami percaya janji Tuhan kami terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap terima berkat, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sebelum kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama akan menyerahkan anak kita, yaitu putri dari Bapak Adi dan juga Ibu Siti, yang kita percaya bahwa anak-anak adalah milik Tuhan. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua memiliki keterbatasan untuk mendidik anak-anak kita. Karena itu dengan hormat Bapak Adi Sipahutar dan juga Ibu Siti untuk boleh maju ke depan. Kita akan menyerahkan keluarga, akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Karena gereja kita, GBI, Gereja Betel Indonesia, tidak membaptis anak-anak, tapi kita menyerahkan. Kenapa kita tidak membaptis anak-anak, Bapak Ibu Saudara? Karena memang dari Kejadian sampai Wahyu dalam firman Tuhan tidak pernah ada perintah dan tidak pernah ada pelaksanaan baptisan anak. Alkitab berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Alkitab tidak pernah berkata bertobatlah lalu beri diri dan anak-anakmu dibaptis. Jadi dibaptis hanya orang-orang yang sudah dewasa.
Karena baptisan adalah keputusan seseorang, Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh ada yang mengambil keputusan untuk orang lain tentang baptisan. Lalu itu apa yang terjadi buat anak-anak kita? Dalam Lukas pasal 2 ayat 22 berkata, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, mereka membawa Yesus, Bapak Ibu Saudara, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi waktu Yesus masih bayi, dia juga diserahkan kepada Tuhan untuk dibaptis, untuk diserahkan. Jadi saudara kasih, Yesus juga tidak dibaptiskan pada waktu kecil, tetapi Yesus diserahkan. Saat ini kita mau belajar kenapa anak-anak kita harus kita serahkan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara belum menyerahkan anak-anak bawa kepada Tuhan, kenapa kita harus menyerahkan anak-anak? Bapak Adi dan Bu Siti sebentar akan menyerahkan anak-anak mereka, anak-anak putri pertama mereka. Anak-anak harus diserahkan yang pertama karena buah kandungan adalah upah. Yang setuju katakan amin. Buah kandungan adalah upah. Dan anak-anak yang kedua, anak-anak adalah berkat. Hari ini Bu Siti menggendong upah dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Adi dan Ibu Siti sadar bahwa sebagai orang tua mereka terbatas dalam mendidik anak-anak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mereka memiliki keterbatasan, gak bisa sepenuh waktu. Bapak Adi dan Ibu Siti harus berada di samping Naomi, Briel Naomi, si Pahuta. Tapi kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang menjaga anak ini. Karena itu mari sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengerti bahwa buah kandungan adalah upah dan anak-anak adalah berkat Tuhan. Kami orang tua terbatas dalam mendidik anak-anak kami, tetapi waktu kami libatkan Tuhan dan memohon urapan Tuhan dan menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan, maka anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, anak-anak yang diberkati Tuhan. Karena itu hari ini kami akan menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan dan akan memohonkan berkat Tuhan atas hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kanan kita arahkan ke depan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Briel Naomi si Pahuta, aku menyerahkan kau kepada Tuhan. Sepenuhnya kau menjadi anak Tuhan. Kau akan tumbuh menjadi anak yang hebat. Kau akan tumbuh menjadi anak yang cerdas, pintar. Kau akan tumbuh menjadi anak yang diberkati Tuhan. Apa saja yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu akan menjadi luar biasa. Menjaga perlindungan Tuhan yang sempurna ada bagi hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya engkau akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Hidupmu diberkati dan disertai Tuhan. Hidupmu akan melihat keberhasilan. Hidupmu akan mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan. Perjalanan hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa hidupmu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku berdoa bagi hamba-Mu Bapak Adi si Pahuta dan juga Ibu Siti. Kami menyerahkan kedua orang tua ini ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Papa Mama dari Briel Naomi si Pahuta. Mereka menjadi orang tua yang luar biasa. Suami menjadi penolong, menjadi imam dalam keluarga, imam yang kudus. Istri menjadi penolong yang luar biasa bagi suami, bagi anak-anak. Dan kami percaya keluarga ini akan melihat berkat-berkat Tuhan melimpah-limpah. Keluarga ini akan menyaksikan kebaikan Tuhan hari demi hari. Bahkan penyertaan dan perlindungan Tuhan ada dalam setiap langkah kehidupan keluarga ini. Sukacita surga, anggur manis, kebahagiaan, berkat jasmani dan rohani melimpah di tengah-tengah keluarga Bapak Adi dan Ibu Siti. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Sekali lagi kurang kerasnya shalom.
Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin, Bapak Ibu Saudara. Saya juga terlebih bersukacita dan bersyukur sebab pagi ini kita boleh ada dalam rumah Tuhan di hari yang baru, berkat yang baru, di minggu pertama, di bulan yang baru. Kita ada di bulan ke-6 di 2021, Bapak Ibu Saudara. Tanpa saya, kita sudah lalui 5 bulan kemarin dan kita ada di bulan pertengahan tahun ini, di bulan Juni 2021, yang saya percaya bahwa kalau kita bisa sampai di hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Yang percaya dan setuju katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita sudah sama-sama menyaksikan Bapak Adi dan Ibu Siti menyerahkan putri mereka, adalah putri pertama buat Bapak Adi dan Ibu Siti. Sempat beberapa waktu lalu mereka juga kehilangan bayi, tapi anugerah Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara percaya buah kandungan itu adalah upah. Amin. Anak-anak adalah berkat. Kita nanti akan berdoa juga buat Bapak Ibu Saudara yang merindukan buah kandungan, merindukan anak. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini adalah berkat Tuhan yang akan kita terima. Saya bersyukur. Hari ini saya agak kagok Bapak Ibu Saudara karena Alkitab saya baru. Saya baru. Ini berkat dari jemaat Bapak Ibu Saudara ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan hadiah terindah, dan oleh anugerah Tuhan kemarin Tuhan tambahkan usia buat saya. Di hari lalu tepat saya berusia 40 tahun. Sudah tua Bapak Ibu Saudara ya. Ini yang tepuk tangan nanti makannya 2. Jangan tepuk tangan makanya separoh. Tapi oleh anugerah Tuhan usia yang baru menjadi semangat buat saya secara pribadi untuk saya lebih lagi melayani Tuhan. Karena saya percaya kalau Tuhan pilih Yeremia waktu dia masih muda, Tuhan pilih Daud waktu dia masih muda, waktu Tuhan pilih kami untuk melayani Tuhan, mengembalakan di tempat ini, memang betul karena kita kehilangan orang tua, karena papa dan mama harus pergi ke rumah Bapa di surga dan tidak ada lagi yang harus melanjutkan. Bukan tidak ada lagi, sebenarnya ada. Tapi kalau panggilan itu ada buat kami, sempat kami berpikir bahwa kita masih muda, bagaimana kita memimpin jemaat, memimpin gereja gitu ya, yang saya percaya akan banyak kenangannya, akan ada banyak peristiwa dan memorinya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya bahwa usia hanyalah deretan angka. Amin. Yang terpenting adalah kita mau usia muda, mau usia tua, yang penting berkualitas. Sama-sama bilang berkualitas. Yeremia dipanggil Tuhan usia di bawah 20 tahun Bapak Ibu Saudara. Masih sangat muda. Daud dipilih Tuhan, bahkan diangkat Tuhan menjadi raja atas Israel, masih muda. Masih banyak anak-anak yang dipilih Tuhan melayani Tuhan waktu usia masih muda. Ternyata 40 tahun itu waktu saya dipilih untuk ditabiskan mengembalakan, usia saya masih 37 tahun waktu itu, 3 tahun lalu. Dan kalau hari ini kita masih melayani Tuhan, bukan soal muda atau tua, tapi bagaimana Tuhan mau pakai lewat hidup kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Masih ada yang belum dapat bangku ini di sebelah Pak Gembala, ada kosong Bapak Ibu Saudara, boleh maju ke depan. Siapa tahu nanti jadi pendeta juga kan ya. Yang amin Bu Yusuf nih, karena Bu Yusuf udah suami udah pendeta. Ini mic-nya kenapa mati-mati ya? Apa ada mic yang lain biar tidak putus-putus? Puji Tuhan. Haleluya. Saya menyapa dulu Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah melalui live streaming secara online, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di manapun berada, yang sedang ada di rumah sakit. Saya menyapa dulu, boleh menyampaikan salam kasih Tuhan Shalom buat Bapak Desman dan juga Ibu Caca. Ibu Caca masih dirawat di rumah sakit Bapak Ibu Saudara karena demam berdarah. Kita berdoa sama-sama Ibu Caca sehat kembali karena dia juga sedang mengandung Bapak Ibu Saudara ya. Usia kandungan 5 berjalan 6 bulan dan kita doakan semua baik-baik saja. Puji Tuhan keadaan semakin membaik dan Bapak Desman juga diberikan kesehatan. Begitu juga Bapak Berry dan Ibu Gloria yang juga Bapak Berry masih dalam isolasi mandiri karena COVID-19-nya masih
Dia sudah isolasi mandiri dan saya percaya sudah sehat, tapi hasil PCR masih positif dan saya percaya Tuhan mau Bapak biar ini beristirahat dulu. Gak setuju katakan amin, amin. Kalau kita sakit jangan nyalain siapa-siapa dulu Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan punya rencana indah buat kita. Dan kalau kita punya masalah, kita gak mau lihat kanan kiri dan menyalahkan situasi bahkan orang sekeliling kita. Kita mengatakan Tuhan, apapun yang saya alami, apapun yang saya lewati dalam hidup saya, Tuhan tetap baik buat kita. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini kita buka dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Satu peristiwa yang tidak asing lagi buat kita Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab ini atau perikop ini berjudul Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kota apa Bapak Ibu Saudara? Yeriko. Perhatikan baik dalam ayat demi ayat dalam firman Tuhan hari ini. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Cerita ini tidak asing lagi Bapak Ibu Saudara. Cerita ini sering diajarkan sejak kita masih sekolah minggu. Seringkali anak-anak belajar atau diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu tentang kisah ini, karena memang kisah ini menarik Bapak Ibu Saudara ya. Ada seorang anak sekolah minggu pulang-pulang dia cerita. Tadi guru kita cerita tentang Zakheus. Zakheus di kota Yeriko dan dia bertemu Yesus. Gurunya cerita seperti ini, anak-anak, kakak mau cerita tentang Zakheus. Kakak mau cerita satu kisah dan ini sangat fenomenal. Kisahnya terkenal di Alkitab. Waktu itu Yesus sedang masuk ke kota Yeriko dan sampailah dia di satu tempat. Akhirnya dia melihat ke atas di sebuah pohon ada seorang yang naik ke atas pohon dan dia memanggil orang ini, Lazarus, turun. Wah, anak sekolah minggu pintar Bapak Ibu Saudara. Anak sekolah minggu kita kan pintar-pintar. Waktu anak sekolah minggu itu dengar kata Lazarus, dia langsung kakak, namanya bukan Lazarus, ya kan? Tapi di situ sih bukan kakak Oji sama kakak Aca Bapak Ibu Saudara. Guru-guru kita pintar-pintar, tenang Bapak Ibu Saudara, nggak usah khawatir. Ini bukan kakak Oji dan kakak Aca, ini guru sekolah minggu di luar. Waktu kakak itu dipanggil, kakak, itu bukan Lazarus. Kok Lazarus? Di atas pohon kan Zakheus kak. Itu anak-anaknya protes Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kakak itu mau, karena dia salah sebut, dan dia bilang apa? Tenang adik-adik, ceritanya belum selesai. Adik-adik dengar dulu. Dia panggil. Tuhan Yesus melihat ke atas, karena dia udah salah, dia malu Bapak Saudara. Dia bilang apa? Lazarus, turun kau. Itu tempatnya Zakheus. Itu rupanya yang manggil itu Tuhan Yesus atau orang Batak, karena manggilnya turun kau gitu ya. Nah, kisah ini kita tahu bagaimana seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan pertobatan yang luar biasa. Ketika dia datang kepada Tuhan,
Kita lihat ayat demi ayat di pasal ini, pasal 19. Yesus masuk ke kota Yeriko. Kalau kita mendengar kata Yeriko, Bapak Ibu Saudara, pasti ada terlintas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kota ini. Peristiwa yang kita kenal atau sangat fenomenal yang kita tahu dalam firman Tuhan di kota Yeriko juga, yaitu tembok Yeriko. Kenal ya Bapak Ibu Saudara ya? Tembok Yeriko, betul di kota Yeriko. Tembok Yeriko dikelilingi oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Tembok Yeriko dirubuhkan, berkeliling selama 7 hari. Setiap hari mereka berkeliling 1 kali. Setiap hari 1 kali. Di hari yang ke-7 mereka berkeliling selama 7 kali. Dan akhirnya waktu mereka putar untuk putaran terakhir, Yosua bilang apa? Jangan ada yang bersuara, semuanya diam, tunggu komando saya. Waktu sangkakala dibunyikan, waktu kalian mendengar bunyi sangkakala, waktu itulah kalian harus bersorak. Tembok itu besar Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya Bapak Gembala pernah ke Yerusalem, pernah ke Yeriko, dan melihat memang kota Yeriko adalah kota tertua di dunia. Dan kota itu saat ini sangat gersang Bapak Ibu Saudara ya, memang dari dulu gersang. Tapi artinya kota ini sangat sepi, kota ini sangat seperti kota mati Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Waktu Yosua meniup sangkakala, waktu mereka mendengar bunyi sangkakala, mereka bersorak. Itu terjadi di kota Yeriko. Ada hal lain apa yang terjadi di kota Yeriko Bapak Ibu Saudara? Waktu peristiwa seorang Samaria yang menolong orang Yahudi, itu juga di Yeriko. Kemudian ada lagi peristiwa di Lukas pasal yang ke-18, di ayat yang sebelumnya, sebelum peristiwa Zakeus ini, ayat yang ke-18 juga Yesus masuk di Yeriko. Yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa orang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah banyak peristiwa yang kita kenal, kita tahu terjadi di kota Yeriko. Ternyata kota ini cukup fenomenal, cukup terkenal. Memang salah satu kota yang paling tua di dunia. Dan di tempat ini juga terjadi satu kisah kehidupan. Kisah kehidupan, pengharapan bagi seorang pendosa mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Namanya Zakeus. Kita baru baca ayatnya Bapak Ibu Saudara. Zakeus ternyata arti namanya itu suci. Saya percaya orang tua di sini kalau kasih nama anak mau nama yang baik, amin. Kasih nama anak pasti ada artinya. Briel, Naomi, si Pahutar. Pasti Briel ada artinya. Ini kebetulan di sini ada 2 Briel ya kan? Briela sama Brieli. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti mau punya anak, belakangnya aja ganti Brielu, gitu ya kan? Atau Brielo. Boleh. Pasti punya maksud, punya tujuan Bapak Ibu Saudara memberikan nama. Bu Melisa yang tadi WL nama anaknya Yeskiel, betul? Yeskiel. Impian dari Bapak Abi dan Ibu Melisa rindu anaknya bisa menjadi seperti Nabi Yeskiel, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kasih anak apa? Ya, kalau orang Batak, maaf ya Bapak Ibu Saudara, kasih anak ada yang apalagi Batak Aron ya, betul ya Bu Lena ya. Kasih nama anak sesuai sama apa yang dia lihat langsung hari itu. Meja. Betul ya kan Ibu Elizabeth? Ada nama pulpen? Jatuh bangun. Jatuh bangun aku. Jatuh lagi. Ada banyak orang kasih nama ya udah sesuai apa yang dia lihat pertama. Guntur misalnya, Pak Pendeta Guntur waktu itu mungkin lagi hujan besar. Shalom Pak Guntur, kalau Pak Guntur lihat. Apa saja yang kita kasih nama buat anak, kita mau anak itu jadi seperti nama itu, amin. Naomi menjadi hamba Tuhan, mungkin artinya marah pada saya. Pahit karena memang hidupnya penuh dengan masalah dan tantangan. Tapi saya percaya ketika kita memberikan nama bagi anak kita mau anak itu tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Zakeus berarti suci. Orang tuanya waktu memberi nama ini pengennya hidupnya Zakeus, hidupnya kudus, hidupnya benar, hidupnya gak macam-macam, gak aneh-aneh. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kita mau belajar. Zakeus itu diambil dari kata Zakaios,
atau Zakai, yang artinya suci. Kita lihat dari ayat ini, pasal 19, ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakeus, seorang kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu orang yang bekerja di kantor pemungut cukai, atau mungkin zaman sekarang di kantor pajak ya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada orang yang kaya ya, mungkin Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang terjadi di sana. Tapi yang saya mau katakan memang betul, orang yang bekerja sebagai pemungut cukai pada zaman itu, kenapa dia bisa kaya? Karena apa yang ditagih sama rakyat itu harus lebih besar dari apa yang seharusnya. Makanya pemungut cukai pada saat itu dibenci sama rakyat, Bapak Ibu Saudara. Sangat tidak disukai. Dia tukang tagih-tagih pajak, dia tukang tagih-tagih kewajiban, dan cara menagihnya, minta uangnya, minta nilainya harus lebih, karena memang harus masuk kantongnya. Dan kita kenal Zakeus bukan hanya pemungut cukai, tapi Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Dia kepalanya nih, minta sana, tagih sana, tagih sana. Pokoknya dia nggak punya duit, hajar. Dia bukan yang pemungut cukai, tapi dia kepalanya, kepala geng, Bapak Ibu. Jadi betul firman Tuhan katakan dia sangat kaya, karena memang dia tukang peras orang. Dan yang paling penting lagi apa? Pada saat itu bangsa Israel dijajah oleh tentara Roma. Tentara Roma, pemerintah Roma pada saat itu mengharuskan semua bangsa Yahudi wajib pajak, menyerahkan setoran istilahnya. Dan yang menagih adalah orang Yahudi yang bernama Zakeus. Kepala pemungut cukai namanya Zakeus, udah orang Yahudi, kok dia bekerja kepada bangsa Roma. Zakeus seorang yang tidak aman dalam hidupnya, dibenci sama rakyatnya, dibenci sama masyarakat, dibenci sama bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, dia tahu, dia sadar bahwa dia nggak disukai. Tapi waktu dia melakukan tugasnya, dia sadar juga bahwa itu nggak akan abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada banyak pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apapun tugasmu, apapun tanggung jawabmu, apapun yang Tuhan percayakan, apakah engkau sebagai karyawan, apakah engkau sebagai pengusaha, apakah engkau sebagai ibu rumah tangga, apapun tugas tanggung jawab kita, selama kita lakukan sungguh-sungguh, selama kita lakukan yang terbaik, Tuhan pasti memberkati. Amin. Kalau kita peras orang, kalau kita tagih duit orang dengan secara paksa, berkat Tuhan gak ada dalam hidupnya. Zakeus saat itu mendengar berita tentang Yesus. Dia tahu cerita tentang Yesus. Dia dengar Yesus itu pembuat mujizat, waymaker, miracle worker. Dia tahu dan dia dengar Yesus itu bisa menyembuhkan. Dia tahu, dia dengar Yesus itu kalau lewat banyak orang mengalami mujizat. Kalau dia hadir banyak orang mengalami pemulihan. Zakeus dengar itu. Dan ketika itu dia mendengar, Yesus mau datang ke kota kita, Yesus mau datang ke Yeriko. Waktu dia dengar ini, dia kaya Bapak Ibu Saudara. Dia bisa bayar pakai uangnya, undang Yesus ke rumah saya. Siapa yang gak mau? Bisa lakukan segala cara. Tapi Zakeus ingin mencari Yesus dengan caranya sendiri. Sama-sama katakan caranya sendiri. Apa yang dilakukan Zakeus Bapak Ibu Saudara? Kita baca ayat yang ketiga. Zakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kayak apa sih Yesus? Saya mau lihat kayak gimana sih modelnya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dia punya fisik yang tidak menunjang, badannya pendek, sehingga waktu dia ada di kerumunan orang banyak, dia melihat Yesus itu gak kelihatan. Tapi saya mau katakan, kalau orang haus, orang mau cari Yesus, orang rindu ketemu Yesus, orang mau alami perjumpaan dengan Yesus, dia akan cari banyak cara. Sama-sama katakan amin. Apa yang dia lakukan? Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini yang saya katakan, Zakeus punya caranya sendiri. Dia nggak putus sampai di situ. Dia sadar dia terbatas secara fisik. Dia sadar dia nggak mampu lihat Yesus dari dekat. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia berlari mendahului Yesus. Wah, Yesus masih di pos masaganya. Gimana caranya? Wah,
lari dulu, lari. Waktu dia lihat ada sebuah pohon, kayaknya saya harus manjat pohon ini. Dia panjat itu pohon, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa melihat Yesus. Waktu dia lihat Yesus, ayat yang kelima, ini yang saya katakan, Yesus lihat hati kita. Ayat 5 kita baca bersama. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada banyak orang kadang-kadang melihat kita rendah, Bapak Ibu Saudara. Kamu gak bisa apa-apa. Kamu gak layak melayani Tuhan. Kamu punya masa lalu buruk. Kamu kan emang penjahat. Apalagi Zakeus, tuh orang jahat tuh, pemungut cukai, tukang narik-narikin pajak. Ketika seseorang atau banyak orang tidak memperhatikan kita, masih ada satu pribadi yang bisa memandang kita ke atas. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesus pada saat itu mungkin lihat orang banyak, tapi Yesus lihat hati. Dia tahu ada satu pribadi di atas pohon yang rindu dan haus mencari dia. Waktu dia lihat ke atas, Bapak Ibu Saudara, senang gak kalau dikenal sama pejabat? Senang ya? Tiba-tiba Ibu Titin ditelepon sama asistennya Pak Jokowi. Ibu Titin, saya mau mampir ke rumah Ibu. Wih, dia datang ke Pulau Jahe, tapi maunya mampir di rumah Ibu Titin. Wah, itu kalau nggak gelagapan ya kan. Aduh, yang benar nih, ini Jokowi apa Mas Jokowi. Senang Bapak Ibu Saudara. Dan begini ya, nggak bisa dipancing dikit. Ada Joko, ada Jonowi kali ya. Pokoknya Jono kena habis, badannya gede sih, jadi kayaknya enak gitu kan. Matanya ngarahnya ke situ. Bapak Ibu Saudara dikasih itu. Waktu dia dipanggil Jokowi, Zakeus. Seorang yang hari itu sedang dielulukan, seorang yang hari itu sedang disanjung-sanjung, seorang yang hari itu sedang dinanti-nantikan kehadirannya, namanya Yesus Tuhan. Tiba-tiba memanggil nama kita. Wow. Kenalan aja belum Bapak Ibu Saudara ya, tahu aja enggak. Dari sekian banyak orang tiba-tiba dia panggil Yusuf. Wih, Pak Yusuf. Kalau yang manggil nengok ya Jono lah dia manggil. Tapi yang manggil Yesus. Waktu nama kita dipanggil, Pak, itu artinya orang itu kenal dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara ke pasar tiba-tiba ada yang manggil Dewi, saya pasar Dewi. Kalau saya punya panggilan kebetulan banyak ya, karena saya Ratna Dewiana kan namanya. Panggilan saya di rumah hari-hari Ica. Jadi kalau ada orang yang manggil Dewi, itu saya tahu itu dari bagian mana, ya kan? Kalau ada orang saya misalnya ke mall, ada orang manggil Rata, gitu ya, saya tahu ini pasti teman sekolah saya. Kalau ada orang yang manggil Ica, saya tahu ini pasti teman kuliah saya atau keluarga dekat saya. Tapi kalau saya dipanggil Dewi, gitu ya kan, saya tahu oh ini teman pelayanan gitu. Tapi kalau ada yang manggil Bugam, udah orang belum kebang udah pokoknya di warga di tempat ini ya. Jadi waktu kita dipanggil kita kenal siapa yang memanggil. Amin. Waktu Zakeus dipanggil oleh Tuhan Yesus, Zakeus. Baca nggak Bapak Ibu Saudara, namanya dipanggil ya, bukan dipanggil bro. Jadi jangan bangga dipanggil bro, dipanggil sis. Kayaknya keren, padahal dia nggak tahu nama kita. Jangan bangga. Kalau kita dipanggil nama, itu luar biasa. Amin. Makanya saya di sini berusaha mengenal Bapak Ibu Saudara. Ada Ibu Retno yang 2 minggu nggak ketemu kita. Ada pulang kampung ya Bu ya? Nggak apa-apa. Boleh-oleh kita ya Bu ya. Saya mau polos aja. Soalnya kemarin saya juga baru dari kampung. Saya dari Cianjur, dari Ciranjang, ya kan? Karena kampung saya bukan kampung adik saya. Saya masih ada oleh-oleh singkong. Bapak Ibu Saudara hari ini nanti pulang kalau mau bawa singkong, tapi seorang satu, ya kan? Mau dikit dong. Ibu Dewi, saya kenal tuh, namanya sama saya. Cuma dia kadang datang, kadang enggak, kadang baik. Tapi saya bersyukur kalau saya bisa mengenal jemaat, artinya saya punya kedekatan dengan jemaat saya. Amin. Yesus memanggil nama Zakeus, saya percaya dia tahu hatinya Zakeus. Dia tahu kerinduan Zakeus. Di sini juga luar biasa ada opung kita. Opung Horas. Luar biasa, antar cucu ya opung ya.
cucu yang setiap kali saya datang kunjungan, opung ini selalu bilang gini, Ibu, kan berapa kali om ini masuk rumah sakit, belum puas lah aku ini kalau aku belum gendong cucu. Sabar ya opung, belum puas lah aku ini, aku belum ada cucu yang aku gendong. Sabar opung, saya cuma menatap Bapak Adi dan Ibu Siti, mereka juga rindu. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa anak adalah berkat Tuhan. Tapi hari ini kita menyaksikan Tuhan menganugerahkan berkat yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan ini yang menjadi kebahagiaan dan kebanggaan opung sebagai kakek dan nenek, sebagai opa dan oma, sebagai opung bisa menggendong seorang cucu yang cantik. Cantik banget opung, kayak saya itu. Ada yang muji-muji sendiri. Jono ketawanya gak usah gitu. Lu kayak gak suka itu. Tapi tahu udah sampai sini. Ketika Yesus sampai di tempat itu, di pohon itu, di mana tempat, di mana pohon itu berdiri, di mana Zakheus naik ke atas pohon, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun. Oh, namanya dipanggil Bapak Ibu Saudara. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia nggak dipanggil pakai us, dia nggak dipanggil pakai Zak. Kalau Zak ada tadi singer, Om Zak, Om Jack maksudnya. Tapi namanya bukan Zakheus, Zakaria. Namanya sama. Kalau ada orang panggil Man, mungkin bisa Desman, bisa Herman gitu kan ya. Kalau ada orang panggil Us, mungkin ada bisa Julius, ada bisa siapa? Bisa Usman, betul. Tapi dengan lengkap Yesus memanggil namanya Zakheus, turunlah. Gak perlu pakai marga pada saat itu, karena sambil Yesus menatap ke atas. Dan saya percaya orang yang naik ke atas pohon cuma satu orang, namanya Zakheus. Amen. Zakheus turunlah. Dan bukan hanya dipanggil nama yang luar biasa. Apa kata Yesus selanjutnya? Zakheus segera turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara, dipanggil nama aja udah bangga, apalagi Yesus mau mampir ke rumah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan panggil nama kita satu-satu. Romel, kemarilah. Maaf Kak Romel, saya gak pakai pak, yang manggil Tuhan Yesus ceritanya. Gak apa-apa, ntar Pak Romel mau protes ntar. Pokoknya makanan tahan dulu ya, konsumsi tahan dulu buat Pak Romel, jangan dulu. Romel, marilah, aku mau menumpang di rumah. Wih, saya yakin Pak Romel tuh dari depan gerbang udah pasang karpet merah. Minggir. Yesus mau datang ke rumah. Ada seorang tamu istimewa yang mau datang ke rumah kita. Ada seorang tamu istimewa yang mau masuk ke dalam hati kita. Namanya Yesus. Amin. Kalau kita menyambut wali kota mau datang, begitu luar biasa persiapannya. Kita menyambut ke Pak Lurah, begitu luar biasa. Wah, kalau Yesus Raja di atas segala raja mau datang, maka setiap malam minggu di sini kita persiapan, kita sapu, kita pel, kita atur bangku baik, karena kita mau menyambut Raja di atas segala raja mau hadir. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6 kita belajar. Lalu Zakheus, ini kata-kata yang luar biasa. Satu kata ini, tapi buat saya sangat berarti. Lalu Zakheus segera turun. Sama-sama katakan segera. Sekali lagi katakan segera. Kalau Zakheus gak langsung turun, Zakheus mikir, aduh rumah gue ya, bahaya gimana ya, itu duit masih berceceran lagi, ntar Yesus tahu lagi, ntar istri gue naruh handuk di mana-mana dan sebagainya, masih banyak yang dia pikirkan. Saya percaya Zakheus gak akan alami perjumpaan dengan Yesus, karena kalau Yesus panggil, kalau Yesus bilang sekarang, kita belum tentu bisa dapat kesempatan kedua. Yang mengerti katakan amin. Zakheus gak mau buang kesempatan itu, makanya mengatakan Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kata segera ini yang buat saya itu yang menjadi pokok utama pemulihan dalam hidup Zakheus. Amin. Kalau dia berlambat-lambat, kalau dia santai-santai turun, ntar ya Tuhan ya, saya turunnya bagaimana ya? Cariin gala dulu, cari tangga dulu, bingung nih turunnya.
Saya yakin gak seperti itu. Dia gak peduli di bawah mau ada orang, dia gak peduli pohon itu tinggi, dia gak peduli dia harus jatuh kalaupun turun loncat. Tapi yang dikatakan dengan firman Tuhan, Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini yang saya katakan, kita sambut dan terima Yesus dengan sukacita. Yang mau katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini Tuhan Yesus berkata dalam hati, ayo saya mau masuk dalam hati. Aduh Tuhan, tak dulu Tuhan. Ntar teman saya pada bilang apa? Ayo aku mau pakai engkau melayani. Tak dulu Tuhan, ntar teman-teman saya pada ngeledek saya. Dalam Tuhan tidak akan pernah kita berpikir, amin? Kalau Tuhan panggil kita, kalau Tuhan pilih kita untuk melayani Tuhan, nggak ada mikir-mikir apa kata orang, nggak ada pikir-pikir orang mau kata-katain fitnah kita, ngeledek kita. Yang saya tahu, Allah yang saya sembah, Allah yang tidak pernah memperhatikan masa lalu saya, amin? Yang saya tahu Allah yang kita sembah, Allah yang selalu peduli akan masa depan kita. Ini yang saya katakan Tuhan kita luar biasa. Ayat berikutnya, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ke-7, ternyata kalau kita mau dekat Tuhan, kalau kita mau terima Tuhan, kalau kita mau masuk dalam lingkungan kerajaan, ada banyak orang gak suka sama kita. Ayat 7 katakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, wah, ia menumpang di rumah orang berdosa. Waktu Zakheus turun dari pohon, dia hampiri Yesus, maka dia bilang, ayo Tuhan, ayo Yesus masuk dalam rumahku. Orang-orang yang tadinya ikut Yesus ternyata berhenti dan bilang, ih, aneh ya, masa sih Yesus kan orang suci, Yesus kan Mesias, kok mau sih? Zakheus bukan hanya disebut di rumah Zakheus, tapi dikatakan firman Tuhan apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ada banyak penghakiman terhadap Zakheus, ada banyak tuduhan terhadap Zakheus. Mungkin kita saat ini mengalami yang seperti itu. Pelayanan, padahal gua tahu banget tuh dulunya tuh. Pelayanan, padahal gua tahu tuh hidupnya seperti apa. Setan aja minder sama dia. Setan aja ngeri ngeliat dia. Sekarang pelayanan, ya kan? Ada orang tahu kita melayani Tuhan, bukan kasih aplaus beneran, tapi nyinyiran Bapak Ibu Saudara. Gaya melayani Tuhan. Ntar kalau Bapak Ibu Saudara lihat Jono berdiri di sini nyanyi singer, ya, mungkin ada orang datang, si Jono yang biasanya cuma bisa mancing, atau singer. Terus saya mau Pak Jono, Pak Joko, Pak Iwan singer gitu kan, keren kan? Jadi mereka mancingnya habis latihan. Nih kasih tepuk tangan, kasih ikan nanti ya. Orang kalau kita mau melayani banyak yang nggak suka Bapak Ibu Saudara. Itu sok-sok tuh bawa konsumsi. Padahal dulunya narikin duit misalnya. Ada banyak orang kata-kata yang hidup kita. Zakheus bukan hanya dibilang pemungut kain, bukan hanya dibilang pemeras uang rakyat, tapi dikatakan apa? Menumpang di rumah orang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Penghakiman manusia terkadang membuat kita jatuh. Penghakiman manusia terkadang membuat kita lemah. Penghakiman manusia terkadang membuat kita down. Tapi hari ini saya mau katakan firman Tuhan. Tetapi ayat ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita merasa kita gak layak menemui Tuhan, padahal Tuhan itu bisa ditemui kapan aja. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketemu Tuhan gak harus datang ke gereja hari Jumat doa malam, mesbah doa, hari Minggu ibadah, gak harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau ketemu Tuhan every time, sama-sama katakan setiap waktu. Bilang sekali lagi setiap waktu. Gak perlu tunggu ada mesbah doa, aku mau ketemu Tuhan, enggak. Menghampiri Tuhan bisa banyak cara. Yang pertama berdoa, sama-sama bilang berdoa. Kita bisa ketemu Tuhan, kita bisa hampiri Tuhan, kita bisa bertatap muka dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Yang kedua dengan apa? Melalui pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara ketemu Tuhan lewat perenungan firman Tuhan. Setiap pagi kita dapat renungan.
Tuhan. Setiap pagi kita dapat ayat firman Tuhan, baca itu waktunya kita ketemu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita mau ketemu Tuhan? Gak sesulit yang kita bayangkan, tapi bisa lewat persekutuan. Tadi kita udah berdoa, kita ketemu Tuhan lewat baca firman Tuhan. Yang ketiga, lewat persekutuan. Persekutuan di rumah, keluarga, dengan suami, istri, anak-anak. Persekutuan apa lagi? Persekutuan dengan keluarga kecil kita di home, ya kan? Itu kita ketemu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara, ya home lagi minggu depan, ya bosan deh ketemu dia lagi. Ntar hari Sabtu latihan ketemu lagi, ntar hari Minggu ketemu lagi, bosan gua. Tapi itulah keluarga kita. Kalau kita punya keluarga yang kuat di dalam Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Menemui Tuhan lewat cara apa lagi? Yang terakhir, kita bisa bertemu Tuhan lewat diakonia, lewat pelayanan kasih kita. Bapak Ibu Saudara, ada berkat misalnya, bukan saya ada berkat nih, saya mau kita ada pelayanan diakonia, kita mau bagi-bagi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Ayo silakan, kita punya tim diakonia. Tante Mary ini biasa Bapak Ibu Saudara ya, ini tangguh dia, pemuda Pancasila, udah teruji. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau kirim bantuan lewat Tante Mary, kita kirim kemana-mana ya, Tante Mary ya. Kita pelayanan kasih, itulah cara kita juga bertemu Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Matius 24, Matius 25. Kita baca, saya sangat diberkati oleh ayat ini. Matius 25 ayat 34 dikatakan apa? Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Orang itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah, dikatakan, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami memberi engkau makan? Kapan engkau haus dan kami harus memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing? Bila manakah kami melihat engkau sakit? Raja itu menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau pelayanan diakonia, jangan anggap itu pelayanan biasa, tapi itu salah satu cara kita bertemu Tuhan Yesus. Cara kita melayani Raja di atas segala raja. Bukannya nanti kumpulin uang yang banyak, baru nanti kita pelayanan kemana? Jauh-jauh Bapak Ibu Saudara ya, Zimbabwe, jauh banget. Di Rawabebek masih banyak yang kekurangan. Di Pulau Gebang ini masih banyak yang kekurangan. Kita jadi berkat buat mereka. Sama-sama bilang, saya mau jadi berkat. Sekali lagi, saya mau jadi berkat. Jangan jauh-jauh kita mau ketemu Yesus, kita mau hampir Yesus. Cari Yesus, berdoa di Ungaran, berdoa di rumah cukup. Masuk kamarmu, kunci pintu, naikkan pujian kepada Tuhan. Engkau bisa bertemu Yesus. Yang mau katakan amin. Saya tulis seperti ini Bapak Ibu. Jangan pernah merasa saya tidak layak. Lewat peristiwa Zakeus ini, jangan pernah merasa saya tidak layak bertemu Yesus karena dosa-dosa saya. Karena Yesus tidak pernah mengingat masa lalu kita, asalkan kita mau bertobat. Amin. Jangan pernah bilang saya gak layak melayani, saya gak layak ke gereja, saya gak layak injak gereja, saya gak layak duduk di bangku gereja, karena begitu gelapnya masa lalu saya. Tapi saya mau katakan, ketika kita bertobat terima Yesus, Tuhan gak pernah lagi ingat masa lalu kita. Yang bangga punya Yesus, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau kita masuk pada poin pentingnya. Apa yang dilakukan Zakeus sehingga ia mengalami pertobatan? Ini yang saya katakan, Zakeus ini luar biasa. Kita balik lagi ke Lukas pasal 19. Dia alami pertobatan yang luar biasa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat ke-9 Tuhan Yesus bilang apa? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Terjadi keselamatan hari ini juga. Waktu Zakeus tadi saya katakan segera turun, Tuhan Yesus memberikan keselamatan hari itu juga. Yesus memberikan jawaban hari itu juga. Yesus memulihkan saat itu juga.
Dan inilah yang Yesus lakukan buat kita hari ini. Yang mau terima katakan amin. Amin. Hari ini juga ayo segera seperti Zakius segera turun. Apa yang dilakukan Zakius sehingga ia mengalami pertobatan? Kita pertama kita belajar. Zakius berusaha sungguh-sungguh mencari hadiratnya. Di mana buktinya? Waktu dia dengar Yesus mau masuk kota Yeriko, waktu dia dengar Yesus mau datang ke kota itu, dia cari tempat duluan, dia lari duluan, dia jalan duluan. Dia nggak peduli orang bilang apa, dia nggak peduli apa kata orang, tapi yang dia tahu dia mau lihat dan dia mau cari sungguh-sungguh. Zakius yang pertama yang dia lakukan, dia cari sungguh-sungguh hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Zakius, dia nggak cuma lari, tapi dia sungguh-sungguh dia sampai manjat pohon ara, Bapak Ibu Saudara. Orang mungkin saat itu ngolok-ngolok dia, ih dasar pendek, gak nyampe. Tuh kan dia manjat. Namanya orang benci sama kita, apa aja jadi masalah, Bapak Ibu Saudara. Iya Pak ya? Ya kan? Orang kalau benci sama kita, apa aja yang kita buat jadi masalah, jadi cerita. Ada aja yang nyinyirin, ih pakai baju, mau pesta. Ya, tante baju pesta. Ih pakai baju ke gereja kayak baju pesta. Kan biasa pakai baju sederhana, ngomong lagi ke gereja pakai baju tidur, padahal dress gitu kan ya. Ada aja ke gereja pakai high heels, ngapain? Besoknya kita pakai cats, emang mau olahraga pakai cats. Besok pakai sepatu sendal, ke pasar ini, sama aja. Cuekin aja Tante Mary, pokoknya cuekin kayak gitu. Zakius naik pohon, saya percaya orang semua nyinyir. Tuh, tukang peres. Tuh lihat tuh, pendek. Ada aja yang dikatain sama Zakius. Tapi Zakius nggak peduli. Dia berusaha sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Zakius melakukan hal yang tepat. Dia sungguh-sungguh cari hadirat Tuhan. Sama-sama bilang, saya mau sungguh-sungguh. Sekali lagi bilang, saya mau sungguh-sungguh. Waktu Bapak Ibu Saudara dikasih jadwal, saya ada di minggu terakhir ya, tapi cuma terima tamu. Saya mau bilang, itu satu kehormatan. Amin. Itu satu kehormatan, kita dipercaya melayani Tuhan. Wow, Bapak Ibu Saudara, banyak orang di sana di luar yang belum dipercaya Tuhan, tapi waktu Bapak Ibu Saudara namanya ada di jadwal, walaupun ya cuma terima tamu, jangan pernah bilang gitu, tapi bilang, saya dipercaya Tuhan melayani. Amin. Saya dipercaya Tuhan di rumah Tuhan. Saya dipercaya Tuhan, dan bukan cuma bangga dipercaya, tapi kita harus sungguh-sungguh. Bilang kanan kiri yang mengatakan, kamu harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang dilakukan Zakius sehingga ia mengalami pertobatan? Yang kedua, ayat yang ke-6 dikatakan apa? Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yang kedua yang Zakius lakukan, Zakius meresponi panggilan Tuhan. Sama-sama katakan meresponi. Meresponi artinya apa sih? Kalau Tuhan udah manggil kita, jangan kita diam. Kalau Tuhan udah ingatin kita dalam hati, ayo aku mau kau melayani. Aku mau kau sungguh-sungguh. Kau keraskan hati, Bapak Ibu Saudara, nanti deh Tuhan pelayanan nanti. Ayahku udah hubungin lu pelayanan ya. Lu punya talenta, kamu luar biasa, tapi engkau masih bilang nanti. Engkau gak meresponi panggilan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat kita, kalau Tuhan panggil dan pilih kita, jangan pernah bilang nanti sama Tuhan. Bilang kanan kiri, jangan bilang nanti. Nanti keburu lewat. Bilang sama dia, nanti lo keburu lewat. Ya, bunga waktu masih segar kita nggak kasih buat Tuhan. Ya kan? Waktu remaja, Rigel, kamu jadi ketua youth ya. Amin. Siap Bu Gembala. Ya kan? Jangan kalau ditanya, kamu nanti jadi ketua remaja ya, nanti deh. Saya lagi sibuk ujian. Udah gede sedikit, kamu mau jadi ketua remaja, nanti deh saya cari kuliah dulu. Ntar ya kalau saya udah kuliah, saya udah aman, baru udah kuliah, kamu jadi ketua pemuda ya, karena udah dewasa.
Aduh, kuliah banyak tugas, bukan? Nanti ya kalau tugasnya udah santai, udah selesai kuliah, gimana? Kamu udah siap jadi ketua pemuda? Nanti bukan tunggu saya kerja ya, saya cari kerja, saya dapat kerja, pasti saya melayani Tuhan. Wah, senang dong, agak bugem biarpun dikasih PHP, ya kan? PHP. Akhirnya waktu dia udah kerja, puji Tuhan dapat pekerjaan bagus. Kita berharap, wah senang nih. Udah kerja, udah siap. Gimana? Udah siap jadi ketua pemuda? Bukan, kerjaan saya sibuk dari pagi sampai malam pulang. Tuh kayaknya nggak ada waktu deh bukan? Oh gitu. Terus ya udah untuk nanti ya. Akhirnya nggak ada kesempatan lagi. Tuhan bilang cukup anugerah Tuhan. Engkau melewatkan kesempatan demi kesempatan. Tuhan panggil kita berulang kali, Tuhan tegur kita berulang kali. Kadang teguran Tuhan bukan cuma dari suara atau dari firman Tuhan, tapi bisa melewat orang-orang sekitar kita. Yang mengerti katakan amin. Kadang mungkin kadang malah ingetin ayah melayani Tuhan, tapi engkau lalai. Bukan suara Tuhan, suara Pak Herman gitu. Contoh paling geli, soalnya sering ditegur sama Pak Gembala. Ya kan? Ayo, terima panggilan. Santai. Udah sakit, terkapar di ICU, baru dia panggil Pak Pendeta. Pak Pendeta doain saya. Saya janji, kalau saya sehat, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Udah gak bisa ngomong, udah gak ada tenaga, gak ada daya upaya buat melayani Tuhan. Pada saat itu talentanya luar biasa. Mungkin dia seorang worship leader, mungkin dia seorang pemuji, mungkin dia seorang pemusik, tapi dia tidak memberikan talentanya buat Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu dia ada di ICU baru dia panggil pendeta. Pak Pendeta doain saya. Pendeta itu bawa bunga layu. Pak Pendeta kasih bunga layu, korenik saya. Bukan, bunga ini menggambarkan ketika dia sudah layu tidak ada gunanya lagi. Waktu engkau sehat, kemana aja? Waktu engkau kuat, engkau kemana aja? Tapi sekarang, waktu engkau sudah tidak bisa apa-apa, baru engkau mau melayani Tuhan. Engkau seumpama memberikan bunga layu kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau melayani Tuhan di tempat ini? Siapa yang mau kasih yang terbaik buat Tuhan di tempat ini? Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Selama kita kuat, selama kita sehat, selama kita masih diberikan kesempatan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama bilang, saya mau melayani Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Zakius? Yang pertama, Zakius berusaha sungguh-sungguh cari hadirat Tuhan. Yang kedua, Zakius meresponi panggilan Tuhan, dia segera turun. Yang ketiga, Zakius menyadari bahwa hidupnya hanya untuk Kristus. Zakius sadar bahwa kalau selama ini saya mungkin kaya, selama ini mungkin saya hebat, selama ini mungkin saya ditakutin orang, selama ini mungkin kekayaan saya banyak. Dikatakan dalam firman itu, Zakius badannya pendek, tapi dia kaya raya karena dia kepala pemungut cukai. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, kekayaan tidak ada artinya lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia sadar, dia ketemu Yesus, dia sadar bahwa hidupnya hanya buat Tuhan. Dia sadar bahwa uang gak ada artinya. Dia sadar bahwa rumah mewah gak ada artinya tanpa Tuhan. Dia sadar ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia hidupnya berbalik 180 derajat. Apa buktinya, Bapak Ibu Saudara? Perubahan 180 derajat itu apa? Kita baca ayat yang ke-8. Ketika Yesus panggil dia, orang-orang banyak gak suka, orang-orang banyak cemooh dia. Ada satu keputusan yang luar biasa terjadi pada Zakius. Ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4. Kalau Zakius ini punya uang 1 M, Bapak Ibu Saudara, janji dia apa? Setengah dari harta aku akan kuberikan kepada orang miskin. Andai kata uangnya 1 M, hartanya 1 M, setengahnya berapa? 500 miliar ya? Kan ngaco. 500 juta. 500 juta dia kasih kepada orang miskin. Sisa berapa? 500 juta. Ini Pak Ronald yang paling jago hitung-hitungan. 500 juta sisa uangnya karena 500 juta sudah dia kasih. Ini janji dia. Ketika dia berjumpa Yesus, dia alami pertobatan.
500 juta, setengah dari miliknya, kita umpamakan 1M hartanya, 500 juta hilang, dia bagikan kepada orang miskin, janji dia. Sisa 500 juta. Ternyata 500 juta ini juga dia punya komitmen. Apa komitmennya? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mungkin nggak ada yang dia peras? Mungkin nggak ada yang dia peras? Nggak mungkin, amin. Pasti banyak yang dia peras. Yang mengerti katakan amin. Dan saya yakin sisa 500 juta yang dia punya, itu kewajiban dia harus mengembalikan. Dan pasti habis. Sama-sama bilang habis. Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia nggak akan pedulikan harta miliknya. Dia nggak akan pedulikan kehidupannya. Yang dia tahu, perjumpaan dengan Yesus segala-galanya buat dia. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau orang bertemu Yesus, dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Dia nggak akan pikir lagi hal duniawi udah pernah dia lewati. Semua nggak ada artinya dibanding dengan perjumpaan saya dengan Yesus. Kalau dia nggak berani komitmen ini, saya percaya nggak semudah itu, nggak segampang itu dia berikan. Kalau Tuhan bilang sama engkau, mungkin kita masih mikir-mikir, ya Tuhan, udah harta cuma sedikit, udah rumah cuma 1, masa saya mesti kasih buat Tuhan, ya gimana? Saya terlalu yakin saat itu dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Begitu dia sadar Yesus segala-galanya dalam hidupnya, hartanya tidak lagi dia perhitungkan. Dia gak pusingin lagi apa yang menjadi miliknya. Ini yang saya katakan, apa sambutan Tuhan Yesus. Kita baca ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kalau kita mau kasih sungguh sama Tuhan, keselamatan aja dia berikan, apalagi berkat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Keselamatan aja dia kasih, apalagi berkat. Jangan pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan, ya. Tuh kan, sumbangan lagi. Tuh kan, persembahan lagi. Saya mau katakan terlalu banyak yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita. Amin. Kita sehat hari ini, itu berkat Tuhan yang tidak ternilai. Kita bisa berkumpul dengan keluarga hari ini, itu berkat yang tidak ternilai dalam hidup. Karena itu jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Bilang kanan kiri, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau engkau mau lihat berkat melimpah dalam hidupmu, kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya nggak lihat sih di balik masker semuanya mungkin lagi ledek-ledekan lucu. Tapi jemaat DPI belum kebang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang lebih. Saya bangga punya jemaat di tempat ini. Secara jujur saya katakan saya bangga sekali karena Bapak Ibu Saudara punya hati yang melayani juga luar biasa. Waktu kebagian dapat tugas antusias luar biasa. Hari ini saya lihat Pak Joko, Ibu Tini melayani Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah, ya kan? Mungkin ini pertama kali ya berdua melayani Tuhan. Tapi inilah kalau Tuhan memanggil, melayani Tuhan adalah anugerah. Melayani Tuhan adalah anugerah, bukan beban. Udah terlalu baik Tuhan buat kita. Kalau kita di luar dipilih jadi panitia semangat, tapi giliran buat Tuhan, nanti ingat cerita bunga layu tadi Bapak Ibu. Jangan sampai bunga kita layu baru kita cari Pak Pendeta. Pak Yusuf doain saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Kasih bunga layu Pak. Ya, jadi bunga layu. Ingat cerita Bu Gembala ya. Belum kasih bunga layu buat Tuhan. Hari ini bunga kita masih segar. Amin. Kita mau tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya bangga. Setiap tugas home konsumsi semangat semuanya. Bahkan di rumah mungkin masak bau-bau dapur pagi-pagi. Tapi dengan antusias mereka bilang, Bapak Ibu Saudara bilang, saya melayani Raja di atas segala raja. Amin. Saya melayani Tuhan saya. Saya bukan melayani Pak Gembala. Saya bukan melayani jemaat. Tapi yang saya layani, saya masak buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Waktu mendapatkan tugas konsumsi home, ya, siapa yang mau masak? Gue mau diberkati. Amin. Saya masak, saya semangat masak karena saya mau melayani Raja dari segala raja. Tanamkan dalam hati kita waktu kita melayani, kita bukan nyenengin gembala.
Kita bukan nyenengin Pak Yusuf, kita bukan nyenengin Pak Yakub yang udah bikin jadwal, kita bukan nyenengin Pak Randi dan Pak Iwan dan Pak Samuel yang tugas di media, enggak. Tapi kita melayani Raja di atas segala raja. Waktu kita terima kamu di depan dengan senyum, dengan kasih, kita sapa setiap jemaat. Bukan kita sedang melayani jemaat yang datang satu-satu, tapi kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita terima perjumpaan dengan Tuhan, kita alami perjumpaan. Ada satu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Mau berjumpa Yesus hari ini? Amin. Mau terima Yesus dalam hatimu? Yang mau kita kasih tepuk tangan sekali lagi, kita bangkit berdiri.